Hey, listeners. Gimana hari ini? Sehat? Semoga sehat-sehat ya. By the way, selamat Hari Kemerdekaan, semoga Indonesia semakin maju. Baik, sekarang kita akan melanjutkan kisah Bai Chuan, tanpa basa-basi, langsung saja ke ceritanya. Bab 71, menuju metamorfosis yang membara. Setelah merasakan bahwa kecepatannya sendiri telah mencapai batas dengan tambahan arus bawah, dan setelah sangat dekat dengan mulut sungai, mata Bai Chuan terpaku, dia mengambil napas dalam-dalam, dan saat berikutnya seluruh tubuhnya membungkuk untuk mengumpulkan energi. Seolah menarik senar busur yang penuh kekuatan, dia mengayunkan kepala naga ke atas dan meledak. Boom, dalam sekejap, naga itu muncul dari air, keran besar itu menembus sungai yang bergejolak dengan keras, mengangkat tetesan air yang jernih kristal, sebelum mereka berceceran, dan kemudian tubuh ular yang menembus air membawa dampak besar dan menghancurkannya menjadi potongan-potongan. Mengubahnya menjadi kabut yang kuat, kabut putih, di bawah sinar matahari, di bawah latar belakang suara gemuruh laut, tubuh ular besar bangkit dari sungai, seperti naga yang lincah bermain di air dan terbang ke langit dengan awan. Pada saat ini, waktu seakan-akan tergantung, dan dia seperti naga nyata yang bangkit ke langit, dengan langit biru dekat di depannya, dan lautan tak berujung di bawahnya. Saat ini, seekor burung camar juga terbang dengan sangat kebetulan. Ia ketakutan oleh naga yang tiba-tiba melambung ke langit, dan sayapnya membeku sejenak dan lupa untuk terbang. Mengenai hal ini, Bai Chuan tersenyum dalam hati, bagaimana mungkin ia tidak akan menerima makanan yang diantarkan ke pintunya sendiri. Mulut naga langsung mematuknya, lalu waktu seakan-akan kembali mengalir, ditemani oleh teriakan camar. Bai Chuan juga menggambar lengkungan indah dari udara tengah dan menyelam dengan berat ke laut. Pada saat ini, naga seperti ular melompat dari sungai yang sempit ke lautan yang luas. Ini berarti bahwa naga masuk ke laut. Dan ini juga berarti bahwa Bai Chuan telah mengalami transformasi spiritual tertentu. Boom, ada lagi suara keras, dan sejak saat itu, naga yang muncul dari air menghilang dan lenyap ke dalam lautan dalam yang luas. Sayangnya, tak seorang pun pernah melihat pemandangan yang membuat jantung berdebar seperti itu. Setelah berenang ke dalam air laut yang sedikit dingin, Bai Chuan merasa kebahagiaan yang meledak pada saat ini, seolah-olah ia meniru legenda kuno dari kehidupan sebelumnya dan berjalan-jalan. Saat ini, pikirannya juga berubah dan menjadi transparan. Mungkin ini adalah sugesti psikologis. Ini seperti beberapa orang dalam kehidupan sebelumnya yang menderita penyakit tak tersembuhkan dan hanya memiliki setengah tahun untuk hidup. Karena optimis dan ceria dan tidak peduli, mereka hidup selama 5 tahun. Terkadang kekuatan dari kemauan bukanlah palsu. Terutama Bai Chuan baru-baru ini benar-benar memverifikasi keberadaan kemauan yang nyata. Tapi ini semua bukan saatnya bagi dia untuk berubah menjadi naga. Oh, mari kita sebut itu naga. Ini memang bukan sesuatu yang seharusnya dia pertimbangkan sebagai ular kecil yang ingin berubah menjadi naga. Mungkin dia tidak akan mempertimbangkan hal-hal ini sampai dia tidak lagi memiliki krisis di masa depan dan memiliki waktu luang. Setelah memikirkan tentang keadaannya yang aneh tadi, Bai Chuan juga tanpa rasa bersalah mengunyah jasad burung di mulutnya di bawah air satu persatu. Memang, kali ini dia tidak tersedak oleh air laut yang dituangkan, dan air laut berlebihan semuanya dihilangkan dari tubuhnya oleh pipinya yang telah berubah menjadi jambul. Jelas, dia berhasil. Karena ini adalah kasusnya, saatnya baginya untuk benar-benar bergerak menuju lautan ini. Waktu berlalu perlahan, dan sebulan telah berlalu. Pada pagi hari, bola api oranye mulai naik dari garis laut. Cahaya yang mempesona diproyeksikan secara miring pada permukaan gelombang air. Dipantulkan oleh air laut seperti prisma, cahaya terurai dan berubah menjadi berbagai warna indah untuk tercermin di dasar laut yang jernih, menarik perhatian bunga, batu, tanaman, dan kerang di dasar laut untuk berinteraksi. Hui yang sesuai. Dari waktu ke waktu, kepiting merayap dengan dominasi, atau ikan kecil dan udang berenang, sungguh indah. Semuanya terlihat begitu indah dan damai. Pada saat ini, gerakan ringan tiba-tiba muncul di terumbu karang merah muda. Sebuah kelompok ikan kecil dengan sirip biru muda berenang dengan santai. Saat mereka berenang, seekor ikan besar dengan kepala aneh tiba-tiba muncul dari celah-celah terumbu karang, tiba-tiba membuka mulut besar dan menjulur ke depan, melewati sekelompok ikan dalam.
sekejap dan menggigit beberapa ikan kecil. Sejenak, warna darah samar meresap udara, perubahan tiba-tiba menakuti kelompok ikan kecil, tidak berani berenang dengan santai lagi, tetapi dengan cepat berserakan dengan ekor mereka. Melihat ikan besar ini, ia tidak peduli lagi, karena ia sudah cukup makan. Ia membuka dan menutup mulut besar yang penuh dengan gigi halus dan kecil, menghancurkan dan menelan ikan dalam mulutnya satu persatu. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya membeku, mulut besar berhenti membuka dan menutup, dan tubuhnya mulai terguling terus-menerus, seolah-olah akan membalik perutnya, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Sepertinya beberapa makhluk yang tidak diketahui menyerangnya, atau apakah dia diracuni. Pada saat ini, bukan hanya dia, tetapi semua makhluk hidup di sekitarnya seolah-olah telah diserang oleh sesuatu. Begitu banyak ikan kecil, udang kecil, dan bahkan kepiting lebih besar dan gurita kecil bergetar seperti gila. Dan beberapa di antaranya bahkan terbalik pada ayunan mereka dan mulai tenggelam dan mengapung tanpa henti dengan fluktuasi air. Mereka sudah mati. Ditemani semua ini, tidak lama kemudian, air di kejauhan bergetar, seolah-olah tidak. Untuk lebih tepatnya, pemburu raksasa telah muncul. Pengunjungnya ramping dan fleksibel, hampir 7 meter tingginya, ditutupi dengan sisik yang keras seperti logam, dengan 2 kaki di bawah perut, 3 cakar di depan dan 1 cakar di belakang, dan ujungnya tajam dan tajam. Di depannya adalah kepala besar berbentuk kepala naga, dengan sepasang mata tajam seperti pisau. Mulutnya yang panjang dan sempit, seperti ciuman serigala, penuh dengan gigi yang keras dan tajam, sambil tubuhnya berenang, jambul merah darah yang tebal berbeda dengan aliran air di punggung kepalanya, terlihat dari jauh seperti naga yang berenang di istana naga di dalam laut. Orang yang datang bukanlah selain Bai Chuan yang telah berada di lautan ini selama lebih dari sebulan. Sejak memasuki laut pada hari itu, Bai Chuan telah sepenuhnya dibebaskan, menjalani kehidupan yang luar biasa. Makan atau tidur setiap hari sangat damai, karena persaingan di laut terlalu kecil baginya yang dianggap sebagai ahli di darat. Dengan tubuh hampir 7 meter, ditambah arus senjata tajam di air, sedikit ikan yang bisa berkelahi dengannya, dan mereka sering dimakannya sebelum mereka bahkan muncul. Tentu saja, ini mungkin juga menjadi alasan mengapa ia telah tinggal di daerah laut dangkal tanpa predator besar. Dengan kata lain, sumber daya laut terlalu kaya. Begitu kaya sehingga tidak perlu bekerja sekeras makhluk darat. Bisa dikatakan bahwa sebulan ini telah menjadi periode pertumbuhan yang cepat bagi poinnya. Sekarang, setelah sebulan akumulasi, poinnya telah kembali sebanyak 13 poin. Tentang mengapa itu adalah 13 poin bukannya 15 poin, tentu saja karena ia telah memperkuat kemampuan lain. Kemampuan yang diinginkannya saat tulangnya patah sebelumnya. Regenerasi LV2, ini adalah kemampuan timun laut dari lautan. Sayangnya, itu tidak memungkinkannya untuk dengan cepat menyembuhkan luka di tulang-tulangnya, dan hanya bisa mengembalikan kerusakan pada organ internal berdasarkan pemulihan daging dan darah. Namun, tingkat pemulihan telah meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Bagi dirinya sekarang, organ internal bukan lagi kuncinya. Tentu saja, Anda tidak bisa terlalu banyak berbicara, hanya sampai batas tertentu. Bab 72, Kekuatan Kekal yang Mengerikan. Kini, selama semua organ internal di tubuhnya tidak rusak parah atau menghilang secara bersamaan, dan itu hanya satu saja, maka itu tidak akan lagi menjadi luka serius yang fatal baginya. Tentu saja, hati tidak termasuk di sini, dan ini mengacu pada organ lain. Artinya, dirinya saat ini, jika dia ingin, bisa mengeluarkan organ-organ miliknya kecuali jantung kapan saja tanpa mati. Tentu saja, premisnya adalah dia memiliki cukup energi. Selama ada energi, tidak lebih dari 2 organ dalam tubuh diambil pada satu waktu, dan dia bisa benar-benar beregenerasi. Selama proses ini, dia mungkin akan kehilangan sebagian besar kekuatannya dan tidak dapat melawan. Tetapi setidaknya dia masih bisa mendukung dirinya untuk berlari. Namun, ini sudah sangat berlebihan, karena jika suatu hari ada seseorang yang bisa menembus pertahanannya dan mengeluarkan organ-organ di tubuhnya, maka 1 atau 2 tidak akan membuat banyak perbedaan baginya. Mungkin tidak penting apakah dia berlari atau tidak. Sebagian besar kasus, ini hanya merupakan jaminan besar untuk keselamatannya, sehingga dia dapat mengabaikan kerusakan organ internal sampai batas tertentu, sedangkan untuk daging dan darah di permukaan, itu bahkan lebih berlebihan.
Sekarang dia bisa melihat pertumbuhan dan penyembuhan granulasi pada luka di tubuhnya dengan mata telanjang, hanya membutuhkan kurang dari setengah hari untuk pulih dari luka kecil sebelumnya dalam 1 hari. Secara teknis, dia sudah bisa dikatakan memiliki keabadian awal, tentu saja, ini kecuali untuk penyembuhan luka kecil. Lainnya, dia hanya menebak, karena dia tidak berani bereksperimen dengan nyawanya sendiri, itu hanya perasaan dari tubuhnya, seperti mengetahui apakah dia lapar atau tidak. Sambil memikirkannya, Bai Chuan juga mendekati mangsa-mangsa ini yang sudah dia kejutkan dengan arus listrik. Tanpa ragu, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan ikan-ikan kecil dan udang-udang ini. Lalu dia menutup mulutnya, dan air laut di dalam mulutnya dengan cepat dikeringkan, dan baru setelah itu Bai Chuan menelan makanan di mulutnya. Seperti itu, dia menelan udang-udang kecil ini satu gigitan demi gigitan, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk memakannya semua. Dia mengendapkan bibirnya dengan rasa puas, dan mendekati sorotan kali ini. Seekor ikan aneh besar yang bersembunyi di celah-celah terumbu karang. Maafkan Bai Chuan karena tidak dapat mengenali jenis ikan apa itu, tapi tidak apa-apa, dia akan tahu ketika dia memindai model kemampuannya di panel. Dia menatap ikan besar ini sejenak. Yang tidak tahu apakah sedang berpura-pura mati atau benar-benar kaget, dan kemudian dia merentangkan cakar tajam dan dengan kejam merobek perutnya terbuka, tiba-tiba, darah tersebar dan berubah menjadi kabut darah. Dan ikan aneh itu bergerak-gerak dan berjuang dalam kabut darah. Bai Chuan juga senang melihat ini. Tampaknya dia ingin berpura-pura mati untuk serangan mendadak. Mungkin dia mengira bahwa yang dia temui adalah pari listrik atau sesuatu di laut. Sayang sekali dia salah. Dan harganya adalah kematian. Bai Chuan tidak ragu lagi, dia memakannya dalam 2 atau 3 gigitan, dan dalam proses makan, dia juga merobek sebagian ikan menjadi potongan yang sangat halus, menyebabkan banyak darah memenuhi udara. Merasa perutnya sudah terisi 7 atau 8%, Bai Chuan juga merasa puas untuk sementara waktu. Sejak dia datang ke laut, dia merasa bahwa dia telah terkendur, dan ada banyak ikan besar dan ikan kecil hanya dengan sekilas pandang. Pada awalnya, dia mengejar ikan besar dengan ambisi, tetapi kecepatan renangnya terlalu lambat, atau ikan besar itu cepat, dan dia menyia-nyiakan terlalu banyak waktu mengejarnya. Dibandingkan dengan energi yang dikonsumsi, daging dan darah sedikit ikan besar benar-benar tidak mencukupi, dan hampir seimbang pendapatannya dan pengeluarannya setiap hari, hingga dia berhenti mengejar ikan besar, dan berbalik melihat ikan-ikan kecil yang dulu dia pandang rendah dan pikirkan sebagai yang tertusuk di antara giginya. Tiba-tiba dia menemukan dunia baru. Jika arus kecilnya menjalar di laut, serangan kecil itu tidak cukup bagi ikan besar yang ingin dia kejar, jadi ini sebabnya. Dia membuang-buang waktu sebagian besar sebelumnya, tapi sejak dia mulai menggunakan arus listrik untuk menghantam ikan kecil, dia menemukan bahwa arus listriknya sepertinya cukup dengan kemampuan arus listrik saat ini. Dia bisa makan ikan kecil sampai kenyang tanpa membuang banyak energi. Bai Chuan tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas pada ini. Tidak heran bahkan sumber makanan bagi makhluk sebesar paus biru adalah ikan kecil dan udang, bukan ikan besar. Juga, di lautan yang kaya sumber daya ini, menatap ikan besar itu hanya buang-buang energi. Namun, tampaknya kehidupan terhura ini perlu dihentikan sekarang, karena makhluk-makhluk di area laut ini hampir semuanya terkejut olehnya. Pikirkan saja. Siapapun yang memakan sejumlah besar ikan listrik di air setiap hari, dan waktunya masih setiap hari. Jadi, tidak peduli seberapa kaya sumber produk di area ini, itu tidak tahan dengan penciptaannya. Dan dibandingkan dengan makhluk tanpa kemampuan khusus seperti ikan dan udang kecil, dia masih menginginkan makhluk-makhluk kuat dengan kemampuan khusus. Karena panelnya menentukan bahwa jika dia ingin kuat, dia harus mendapatkan makhluk dengan kemampuan kuat. Sebelumnya, dia hanya ingin mengumpulkan lebih banyak poin untuk mempersiapkan evolusi mendatang. Selain itu, untuk mempersiapkan masuk ke perairan yang lebih dalam, karena bagaimanapun juga, tidak ada kecepatan renang yang lebih cepat, bagaimana bersaing dengan para penguasa di bidang laut dalam. Bai Chuan melihat diam-diam ke sampingnya, di mana ada kedalaman lautan yang lebih dalam. Pada saat ini, getaran air yang lemah namun akrab tiba-tiba muncul di sisinya. Bai Chuan, yang terbangun oleh ini, memalingkan kepala untuk melihat, dan berbisik dalam hatinya, "Apakah kamu di sini?" "Ya." Dia melakukannya dengan sengaja saat dia memakan ikan aneh itu baru saja. Tentu saja tujuannya adalah untuk menarik makhluk tertentu di laut. Tidak lama setelah itu, bayangan itu perlahan muncul di
Lapangan pandangnya perlahan berenang menuju dirinya. Sejak Bai Chuan memasuki lautan, dia telah melepaskan deteksi arus listrik di sekitarnya, dan segera memberitahu siapa yang datang, hiu, dan ada kemungkinan tinggi itu adalah hiu ujung putih sejati. Tentu saja, bahkan jika deteksi arus listrik tidak memberitahu dia akan tahu, karena ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan pria ini, dan saat ini, dia dengan sengaja membuat banyak darah untuk menariknya. Hiu ujung putih, juga dikenal sebagai hiu ujung putih, adalah hiu yang suka hidup di dekat terumbu karang jauh dari pantai. Kedatangannya sekarang tepat seperti yang telah diharapkan Bai Chuan selama ini, dan melihat situasinya, ini masih satu ekor, tampaknya dia akhirnya beruntung. Bai Chuan hampir menangis pada saat ini. Satu ekor, itu sungguh langka, seolah-olah dia sedang mengingat kembali pengalamannya pada awal bulan ini. Setelah dia memasuki laut, dia menyadari bahwa kecepatan renangnya masih terlalu lambat. Dia hanya bisa berenang LV2, yang masih terlalu lambat. Kecepatannya seperti mobil klasik. Dia, yang telah mengalami kecepatan sungai, tidak bisa berdiri di tempat. Jadi karena alasan ini, dia berpikir tentang hiu. Lagi pula, hiu adalah perenang yang cukup cepat. Tidak terduga, dia menggunakan darahnya untuk menarik kelompok hiu yang dikenal sebagai serigala laut, ini berkali-kali, tetapi akhirnya mereka datang. Tetapi mengapa mereka selalu menarik kelompok besar hiu setiap kali? Siapa yang bisa memberitahunya bahwa semua hiu ini berburu dalam kelompok? Seharusnya tidak. Mungkin karena dia kehilangan ide-idenya akhir-akhir ini. Setiap kali dia menarik kelompok orang, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada akhirnya. Bab 73, Hiu Ujung Putih. Meskipun hiu-hiu ini mungkin tidak selalu saling membantu, dia tidak berani bertaruh. Dia pantas untuk melawan sendiri. Dia takut bahwa saat dia menyerang salah satunya, darah akan tercurah dan hiu lainnya akan menjadi liar. Kemudian dia akan benar-benar bermasalah saat waktunya tiba. Pada akhirnya, makhluk seperti hiu sangat sensitif terhadap bau darah. Selama ada darah di laut, bahkan hiu-hiu ini dapat dengan mudah mencium darah bahkan jika mereka berjarak 1 km, jadi begitu pertarungan dimulai, jika dia terluka, hanya bisa dikatakan bahwa hiu-hiu akan datang padanya dalam arus yang tak berujung, sampai semua hiu di laut terdekat berkumpul di sini. Karena alasan ini, untuk menghindari situasi ini, dia menghabiskan waktu begitu lama di air dangkal ini membuat makhluk lain di area laut ini hampir dimakan olehnya. Kelangkaan ikan baru-baru ini adalah bukti, beruntung, akhirnya berakhir. Dan kali ini itu adalah hiu. Saat Bai Chuan sedang memikirkan pengalamannya yang sial bulan ini, tidak lama setelah itu, bayangan yang berenang perlahan juga mulai menjadi jelas. Tubuhnya abu-abu gelap, ujung setiap siripnya dihiasi dengan tepi putih. Sirip pektoralnya sempit dan panjang, sirip dorsal pertama sedikit bulat, dan panjang tubuhnya sekitar 3 meter. Ujung moncongnya menonjol, dengan mulut berbentuk bulan sabit dan taring segitiga di bawah moncong. Jelas, ini adalah hiu ujung putih dewasa. Melihat hiu yang berenang tidak jauh dan tampak sedikit kaget, Bai Chuan tersenyum dalam hati. Sepertinya hiu ini juga menyadari bahwa dia datang ke tempat yang salah, karena yang menyambutnya bukanlah makanan lezat, tetapi predator ular yang jauh lebih besar darinya. Namun sejak kamu di sini, kamu masih sendirian, jadi jangan pergi. Harus diingat bahwa dia telah menunggu grup lucu ini sendirian terlalu lama. Sekarang saatnya baginya untuk menuai. Pada saat berikutnya dia tiba-tiba mengangkat tubuhnya, meluncur keluar seperti busur yang sepenuhnya terisi. Tiba-tiba, air di sekitarnya menyebabkan getaran hebat, menyebabkan endapan di dasar laut sekitar terbang dan menjadi keruh. Di tengah keruh ini, keran besar meluncur keluar dari air keruh, dan bergegas ke arah hiu. Sayangnya Bai Chuan memperkirakan kecepatan renang bawah lautnya terlalu tinggi. Atau dia meremehkan kecepatan renang hiu ini. Dia melihat hiu ujung putih melemparkan ekor besar, dan langsung menembak keluar seperti anak panah dari tali busur. Kemudian dia membuka mulut besar yang penuh dengan gigi seperti pisau tajam segitiga, dan bergegas ke arah ular besar. Dalam krisis, Bai Chuan tidak punya waktu untuk menghindar. Dia membuat keputusan tegas, segera mengontraksi otot khusus penghasil tenaga di ekornya, dan dengan keras menghentakkan ekornya dalam sekejap. Tiba-tiba, arus listrik yang berombak melesat keluar dari ekornya dan dengan cepat menyebar di air laut.
Dalam sepersekian detik, itu mengenai hiu ujung putih sejati. Hiu ujung putih sejati langsung membeku, dan mulut terbukanya tidak lagi terbuka atau tertutup. Pada saat yang sama, meskipun tubuhnya membeku, dia dihantarkan ke sisi Bai Chuan bersama dengan momentumnya sebelumnya. Pada saat ini, hiu membeku di sisinya. Bagaimana Bai Chuan tidak akan memanfaatkan peluang besar ini? Dia dengan cepat berbalik dan membuka mulut naga yang menakutkan, bergegas dengan ganas, dan menggigit insang hiu dengan keras, yang merupakan bagian vital yang paling lunak dari tubuhnya. Tempat lubang pernapasannya berada, ditemani dengan rasa kasar seperti menggigit kertas amplas. Dalam sekejap, darah merah terang mengalir dengan hebat, langsung memenuhi dasar air dan masih naik dan melayang menuju permukaan laut. Pada saat yang sama, hembusan besar rasa manis mengalir ke mulut Bai Chuan, yang membuatnya menggigit lebih keras. Rasa sakit yang parah membuat hiu ini ingin berjuang, tetapi untuk seekor ular, menggigit mangsanya dengan mulut besar hanya permulaan serangannya. Pertama, cakar tajam dan garang menyembul dan menancap ke dalam tubuh yang relatif lembut dari hiu. Kemudian tubuh ular yang dingin dan keras mulai melingkari tubuh mangsanya melalui dua objek tetap mulut dan cakar tajam. Pada saat yang bersamaan, Bai Chuan juga diam-diam mulai menyuntikkan sejumlah besar racun mematikan ke mangsanya. Tiba-tiba, hiu kecil yang hanya 3 meter panjangnya terjerat oleh ular kejam ini yang terlihat seperti tubuh yang padat, sangat sulit untuk menggerakkan seluruh tubuh, seolah-olah membawa gunung yang sangat berat. Tidak lama kemudian, seekor hiu dan seekor ular mulai tenggelam menuju dasar laut, berbaring di dasar laut bersama. Keduanya berhenti bergerak. Atau bisa dikatakan bahwa Bai Chuan menekan hiu itu sehingga tidak bisa bergerak, karena dia tahu bahwa sebagian besar makhluk seperti hiu memiliki kelemahan yang sangat jelas. Artinya, mereka harus berenang untuk bernapas. Saat ini hiu telah disuntik dengan racun penuh olehnya, dan dia terjerat lagi. Belum lagi apakah racun itu efektif atau tidak. Mekanisme tubuh hiu yang membutuhkan renang konstan untuk bernapas sudah ditakdirkan untuk tidak dapat berenang, dan kematian adalah tak terelakkan. Dengan cara ini, dia hanya perlu menunggu kematian, tanpa membuang banyak usaha. Namun Bai Chuan berpikir, agar tidak terganggu oleh hiu lain yang datang untuk mengacaukan situasi lagi, jadi dia terus mencabut cakar yang dimasukkan lagi, dan kemudian menusuk dan mencabiknya lagi. Tiba-tiba, aliran darah menjadi lebih deras, dan bau ikan yang manis semakin merayu Bai Chuan, membuatnya semakin kejam dan kasar. Tidak lama kemudian, air di area ini merah terkena darah yang sangat pekat hingga agak hitam. Pada akhirnya, Bai Chuan tidak bisa mengingat berapa kali dia menangkap. Dan akhirnya, hiu itu berhenti berjuang dan limbung. Mungkin sudah pingsan karena kekurangan oksigen dan kehabisan napas, atau racunnya telah berefek, atau sudah terluka parah dan kehilangan terlalu banyak darah hingga mati. Bagaimanapun juga, yang penting adalah tidak bergerak lagi. Hiu ini dengan vitalitas yang tangguh tidak bergerak. Baru setelah itu Bai Chuan melepaskan mulut besar yang dia pegang dengan erat, dan mengangkat kepalanya untuk melihat hiu yang masih terjerat olehnya. Sekarang waktunya untuk makan sampai kenyang. Bai Chuan melihat hiu yang tergeletak yang tidak lagi berjuang di depannya, dan secara refleks mengulurkan lidah ular dan menjilat bibir atas dan bawahnya. Hiu, tetapi dikenal sebagai serigala laut dan si preman laut. Semoga kemampuan renangnya tidak mengecewakan dia. Dalam pikirannya yang begitu, Bai Chuan tidak segan-segan. Sepasang cakar tajam kembali diulurkan dan meraih ikan dengan ganas. Merobek sepotong besar daging, lalu langsung memasukkannya ke dalam mulut, dan mulai melahapnya. Jelas, meskipun Bai Chuan telah berevolusi menjadi kemampuan menggigit buaya, struktur gigi tajam yang berasal dari buaya masih tidak memungkinkannya menggigit langsung pada potongan daging sebesar ini. Tidakkah kamu melihat bahwa buaya itu sendiri menelannya langsung? Jika Bai Chuan ingin menggunakan mulutnya secara langsung, dia harus berputar hingga mati seperti buaya. Tapi Bai Chuan berkata bahwa efisiensinya terlalu lambat. Memang, jika ingin memakan daging secara langsung, masih perlu gigi tajam untuk menggigit. Bai Chuan mendesah dalam hati, melemparkan pandangan pada berbagai ikan kecil yang tertarik oleh darah, tetapi tidak peduli, dan membiarkan mereka terus mematuk daging kecil. Beberapa menit kemudian, Bai Chuan berhenti menelan, merasa kenyang, melihat tubuh hiu dengan putus asa. Ini benar-benar ikan yang menggunakan kulitnya untuk kencing. Dagingnya benar-benar asam, kasar, dan tidak enak dimakan. Penilaian ini sangat berlebihan. Harus diingat bahwa rasa Bai Chuan seperti ular.
Ular umumnya menyukai bau ikan, jadi dengan bonus semacam ini, dia masih merasa kasihan pada daging hiu. Jadi daging ikan memang buruk, tetapi untungnya dia kenyang.